bahwa kami orang Indonesia semakin sadar atas upaya sebagian orang, sebagian kelompok yang selama ini mengaku kuliah Nabi, dan padahal setelah di cross check baik itu kajian ilmiah, data manuskrip mereka adalah batilun mungqati'un, batal mungqati, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Pergerakan kami real nyata, tidak hanya di medsos, karena ada sudah beberapa daerah yang dilantik, di antaranya di Jawa Timur sudah ada, Kabupaten Banyuwangi sudah pelantikan, hari ini Jawa Timur pelantikan, beberapa kabupaten kota yang lain, kemudian Lampung sudah pelantikan, Jawa Barat sudah deklarasi, Jawa Tengah sudah muslim, Jakarta, DKI Jakarta besok tanggal 9 Mei deklarasi, Banten sudah pelantikan, dan menyusul provinsi, kabupaten, bahkan tingkat kecamatan se-Indonesia. Artinya ini adalah pergerakan secara real sebagai bukti kesadaran kami perlunya untuk merawat, meneruskan ajaran leluhur kami, para orang-orang tua kami yang ada di Nusantara, yang sebagian besar adalah kami meyakini dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Satu hal untuk menjadi bahan renungan, bahan kajian. Saat ini kita sering mendapatkan informasi bahwa keturunan Baklawi atau keturunan Habib, yakni Syarifah, ketika dinikahi oleh Ahwal, itu dianggap pernikahannya bukan hanya tidak sah, tetapi dianggap zina, dianggap perbuatan dosa besar, dan bahkan laki-laki yang Ahwal yang menikahi Syarifah atau keturunan Ba'alwi itu disuruh mengembalikan keperawanannya dan meminta maaf kepada seluruh Habib sedunia. Ini adalah bukti kecongkakan mulut-mulut mereka, saudaraku. Coba kita sedikit sejenak untuk mengkaji lebih ulang perspektif Al-Hujurat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat 13 surat Al-Hujurat ini ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir dan dikuat oleh HR Bukhari dan hadis riwayat Abu Dawud, ini asbabun nuzulnya terkait prosesi pernikahan, di mana waktu itu ada sahabat Nabi yang namanya Abu Hindin, yang semula adalah budak dari kelompok tertentu, itu mau dinikahkan oleh Nabi dengan keturunan Bani Bayadah atau marga Bayadah waktu itu, yang sehingga jelang pernikahan kemudian kelompok Bayadah merasa lebih ningrat. Petinggi-petingginya mengatakan, apakah pantas keturunan anak-anak kami yang mulia kemudian dinikahi oleh laki-laki gembel lah, kalau istilah orang Jawa. Kalau orang Madura apa kalau gembel itu? Orang dantang. Nah, inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Hujurat 13 ini, yang intinya adalah bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nilai bobot kemuliaan bukan dari nasabnya, tapi pada sisi ketakwaannya. Ini ayat bisa untuk dalam tanda kutip merungkatkan kejahilan mereka, kepongahan mereka, kesombongan mereka yang selama ini merasa tidak membolehkan, garis miring mengharamkan anak wanitanya Syarifah atau Habibah dinikahi yang dari kelompok Ahwal. Rasis. Iya, ini rasis secara ideologi, rasis secara spiritual. Oleh karena itu saya mengajak kepada para Bani Jawa, Bani Nusantara, putra-putri Indonesia, dan semua kaum muslimin muslimat di dunia, ayo bangkit, jangan biarkan kelompok yang mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad SAW melakukan kesombongan, mengatasnamakan manusia
manusia yang suci, di mana manusia yang suci baginda Rasulullah SAW, wajib hukumnya kita bela sampai mati demi kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Takbir, Allahu Akbar. sallu ala Nabi Muhammad. NKRI Harga mati. Gini ya, dikit pertanyaan ini yang menggelitik. Jangan dulu pertanyaan, jadi ke saya sedikit. Boleh lah. Ya. Dan ini nanti tolong dipotong karena banyak di klan-klan Ba'alawi ya, para mukibin itu sekarang memposting ya video saya waktu dulu saya Allah bikin skenario yang seakan-akan saya sudah bermusuhan berat dengan perjuangan PBI ya kan? Ya. Perlu diketahui wahai kaum Ba'alawi, kalau aku tidak dibuat oleh Allah semacam itu ya, ya kalian cuman diam-diam saja. Tapi begitu saya berontak seperti itu, kalian lihat kami seakan-akan berpecah ya kan, betul tidak? Baru orang itu cuap-cuap ya kan, bangkit mereka, wah senangnya mereka minta ampun. Kori dibuang, Tengku Kori diasingkan. Ya mereka aku tak biarin, tidak apa-apa. Maksud saya dengan Gini, le cara wong Jawa ngene Kang Mas, kakak adi ayam niku tukaran pitik wajar, biasa. jadi skenario Allah Subhanahu wa taala memang Allah buat semacam itu karena diingat gak dulu Teku Umar ketika melawan Belanda, beliau itu sempat menyerahkan diri untuk seakan-akan bekerja sama dengan Belanda. Tapi artinya apa? Senjata Belanda diambil dikirim kepada pasukan sementara, rakyat Aceh pada saat itu sudah mulai mengatakan Teku Umar itu pengkhianat. Nah, ini sudah terjadi pada saya ini sendiri, ya kan? Ingat teman-teman, kita keluarga Wali Songo, ya, Said Ahmad Al-Qusasi merupakan guru ulama Nusantara, ya, wabil khusus yang bertarikat kepada Syatari, ya. Maka oleh sebab itu kita ini dikasih sama Allah hati kita ya setebal lihat teman-teman, lihat Ba'alawi. Nah, kau lihat ini. Kalau kami betul-betul beriftirak, ya, berfirak, nggak mungkin kayak gini. Ya, paham kau? Jos. Waalaikumsalam, Bas. Jos. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini muridmu nih, bergerak maju terus. Abu Yasin. Pantang mundur. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita semua tidak bisa digugat. Pendek kata, Sudah membuktikan kita merupakan kekuatan besar. Betul? ya betul. Pendek kata saat itu Tengku Kori cek ombak. Ini keluarga Sunan Giri ya. Kalian ini sudah bangkit ini hebat Nabi. Kau tunggu waktunya. Innalillah kau semua. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ya. Jadi ini adalah detik-detik persatuan kembali di era setelah adanya politik. Jangan dipikir kita dalam permasalahan nasab ini adalah merupakan politik ya, karena waktu sudah masuk zuhur ya. Statement saya ini adalah, wahai semua teman-teman PWI dan Laskar Sabilillah ya, jangan terpancing oleh mereka. Mari kita terus bersatu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.